Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat dan rahmatnya sehingga kita masih diberikan kesehatan serta umur yang panjang. Dan tak lupa pula kita kirimkan selawat dan salam kepada junjungan Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju ke alam yang terang benderang seperti sekarang ini. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kembali tugas penilaian kelayakan struktur bangunan yang sudah saya ketik di Word dan saya akan jelaskan kembali. Baik, untuk mengefisienkan waktu langsung saja saya jelaskan. Analisis kerusakan pada bangunan yang ada pada gambar di atas saya bagi menjadi dua, yaitu analisis struktur dan analisis arsitektur. Analisis struktur sendiri terbagi menjadi tiga. Yang pertama fondasi, yang kedua kolom, yang ketiga balok dan plat. Dan arsitektur sendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama atap dan dinding. Baik, langsung saja pada bagian fondasi. Dilihat dari segi kerusakan pada keempat gambar di atas, bisa kita nilai bahwa kerusakan fondasi mengalami kerusakan parah sehingga bangunan menjadi roboh. Hal ini disebabkan karena daya dukung tanah tidak dapat menahan beban yang ada pada bangunan, sehingga apabila terjadi pergeseran sedikit maka fondasi menjadi bergerak sehingga bangunan mudah rubuh. Dan yang kedua kolom. Dilihat juga dari keempat gambar di atas, kerusakan kolom termasuk kerusakan parah karena kolom tidak lagi dapat berdiri tegak dikarenakan kurangnya pembersihan tulangan pada saat perencanaan. Ini dikarenakan karena perencanaan tidak sesuai dengan yang dikerjakan di lapangan, sehingga apabila ada terjadi penggeseran sedikit maka kolom tersebut ikut runtuh. Dan yang ketiga balok dan plat. Dilihat dari segi kerusakan keempat bangunan di atas, dapat kita nilai bahwa balok keempat bangunan juga mengalami kerusakan berat, di mana sama dengan kasus yang terjadi pada kolom, yaitu perencanaan yang kurang baik, sehingga pada saat ada pergeseran sedikit maka plat dan balok ikut rusak. Dan yang kedua arsitektur. Yang pertama itu ada atap. Dilihat dari segi atap, dapat kita nilai bahwa atap dari keempat bangunan di atas, atapnya mengalami kerusakan yang parah dikarenakan kurang baiknya perencanaan pada saat pembangunan atap. Jadi apabila terjadi pergeseran sedikit maka atap ikut roboh. Dan yang kedua ada dinding. Dilihat juga dari segi kerusakannya, dinding termasuk rusak parah karena terjadi kerusakan pada pasangan bata yang melekat pada struktur yang disebabkan oleh beberapa hal, meliputi bagian struktur dalam menahan berat beban. Fondasi bangunan tidak sesuai dengan perencanaan. Jadi adapun kesimpulan dari penilaian ini, yaitu dapat kita lihat bahwa keempat bangunan mengalami kerusakan parah sehingga harus dilakukan perobohan kembali atau perataan dan membangun kembali dengan merencanakan struktur yang baik sesuai dengan standar nasional Indonesia. Baik, mungkin itu yang sempat saya paparkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.